pria di sini, perempuan, saya, tolong, jangan pergi, berhenti, datanglah, datang, lekas, saya di sini, saya butuh pertolongan, berhenti, dengarkan teriakan saya, dan datanglah kemari. Jangan pergi, tolong. Jangan pergi, tolong. Saya di sini. Saya butuh pertolongan. Sudah berapa lama saya di sini? Saya tidak tahu. Sudah berapa lama juga saya disiksa macam neraka. Saya juga tidak tahu. Apa saya ini binatang? Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Empat dinding ini hanya ada satu jendela berjeruji besi jauh di atas sana. Saya tahu tidak mungkin lolos dari penjara ini. Mustahil bagi saya lolos jika tidak ada mukjizat. Mudasir, kamu Mudasir.
dan punya kesetiakawanan yang tinggi terhadap sesama warga negara. Tapi itu semua omong kosong. Sudahlah Mudasir, bicara tentang kekacauan penanganan terhadap para TKW seperti saya selalu bikin saya seketika sesak. Lebih sesak lagi ketika tahu kenyataan yang terang benderang seperti itu tidak pernah diakui sebagai kenyataan. Kamu masih bertanya mengapa? Tentu saja mereka tidak sudi tangan kotor dan energi dihamburkan. Lagi pula, perlu kemampuan diplomasi agar para pejabat kita dihargai oleh orang asing. Karena kenyataannya, pejabat-pejabat kita lebih sering jadi bahan tertawaan diplomat-diplomat asing. Karena mereka dianggap bodoh dan malas, tapi sok pintar. Problem bahasa pun jadi masalah. Bagaimana mau memenangkan perkara jika pembahasan yang dilakukan menggunakan bahasa Tarsan? Akibatnya Mudasir, kita yang sering jadi korban, kita yang dikorbankan. Mudasir, kemarilah mendekat agar kita bisa saling menyentuh. Mengapa tetap diam di sudut situ Mudasir? Iya. Di sudut situlah tempat saya buang air besar dan kecil. Di kamar ini tidak ada kamar mandi dan WC. Entah tadinya dipakai untuk kamar siapa. Dan mengapa saya disekap di dalam kamar ini? Tidak bisa saya tulis di surat. Saya tersiksa Mudasir. Tersiksa. Mengapa tidak menolong saya? Lihat Mudasir. Bekas-bekas luka ini sebelum dijebloskan ke dalam kamar ini, semua anggota keluarga memukuli saya. Nyonya, Tuan, ada perlu apa kesini? Ada yang bisa saya bantu? Nyonya, Tuan. Ampun Nyonya, ampun Tuan. Ampun Nyonya, ampun Tuan. Ampun Nyonya, ampun Tuan. Ampun Nyonya, ampun Tuan. Kamu, Indon bangsat, bajingan, maling, tidak tahu diri. Hanya kata-kata itu yang saya dengar terngiang-ngiang di kepala saya. Apa salah saya? Saya Indon bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Saya Indon bangsat, bajingan, maling, tidak tahu diri. Saya bajingan, bangsat, pencuri, maling, tidak tahu diri. Demi Tuhan, saya sama sekali tidak pernah mencuri. Tapi tidak ada sidang pengadilan yang memihak saya. Saya bukan seperti yang mereka tuduhkan. Yang ada hanya ruangan ini, penjara ini,
bisa membayangkan perlakuan apa yang sudah saya terima selama. Saya lebih pantas disebut sebagai anjing. Mereka menganggap saya bukan manusia lagi. Kekuatan hukum nampaknya tidak berdaya dalam hal ini. Mana mungkin mereka membela saya yang indon anjing lagi. Saya yang datang hanya untuk merampok uang mereka. Uang, iya uang. Tentu mereka akan lebih percaya kepada yang sesamanya, yang sebangsa dan kaya, bukan anjing seperti saya. Tapi Mudasir, demi Tuhan, saya memperoleh upah karena saya bekerja. Saya bukan pemalas. Saya bangun sebelum subuh. Saya membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mengelap perabotan. Saya mencuci, memasak, menyetrika, mengurus taman. Saya sendirian di rumah sebesar ini. Kadang pekerjaan baru akan selesai sekitar pukul 9. Itu pun tidak selalu begitu. Jika ada tamu yang datang, kadang saya memasak tengah malam. Itu pun jika para tamu berminat makan malam. Tidak akan mudah sih. Semua saya lakoni dengan gembira dan ikhlas. Saya tahu diri. Sebagai pelayan yang datang dari mana seberang, saya tidak berani meminta macam-macam. Yang harus saya lakukan adalah bekerja dengan rajin, tidak banyak mengeluh, semua kondisi saya terima. Setahun saya bekerja, kamu tahu sendiri kami Dasir. Sebagian saya tabung dan sebagian saya kirim ke kampung. Kamu bercerita di surat, sudah mengirim, sudah menerima kiriman hidup saya. Kamu juga menabung. Kontrak kerja 5 tahun. Saya bertekad pada ujung tahun kelima, saya membawa pulang banyak duit agar kita bisa membeli beberapa petak sawah. Tentu saja untuk modal hidup. Tentu saja untuk modal hidup di masa depan. Tapi nampaknya itu semua tidak berjalan sesuai rencana. Pada bulan ke-13, suatu malam, majikan lelaki mendatangi saya. Nampak mabuk dia. Dia membuka kamar, saya menutup pintu, lalu duduk di pinggir ranjang dan menatap saya dengan mata diam. Buru-buru, saya langsung duduk di tempat
sampai subuh. Barangkali Mudasir, itulah satu-satunya kesalahan saya, menolak hajat majikan. Itu makanya saya ditendangi, dipukuli, dan disiksa macam begini. Siksaan memang tidak segera saya alami. Maksud saya sampai pada bulan ke-15 semua keadaan berjalan normal. Tapi pada bulan ke-16 majikan lelaki mengaku kehilangan uang. Dan siapa lagi yang bisa dituduh selain saya? Pelayan yang miskin, indon, setara anjing. Pukulan-pukulan dan tamparan mulai saya terima dari nyonya majikan. Kadang anak lelaki mereka. Tapi saya tetap diam dan tidak sudi mengaku sebagai maling. Jelas, saya tidak mencuri. Saya rajin sembahyang. Saya ingat surga dan neraka. Saya takut pada hukuman akhirat. Dan saya sangat percaya kepada hukum sebab akibat. Pada bulan ke-16 itulah nasib masa depan saya ditentukan. Anak majikan mereka mengaku kehilangan uang. Begitu pula anak perempuan mereka. Lalu tidak lama kemudian majikan lelaki saya mengeluh kehilangan uang lagi. Kali ini jumlahnya sangat besar. Sayalah itu kambing hitam yang harus menanggung akibatnya. Saya dipukuli bertubi-tubi dengan setrikaan panas. Ampun nyonya, ampun nyonya, ampun nyonya. Memang aneh ya penyiksaan ini. Sungguh sangat tidak jelas konsepnya. Tapi kenyataan penyiksaan ini jelas-jelas bukan impian saya. Saya mengalaminya. Sudah berapa lama saya di sini? Saya tidak tahu. Lihat, bekas-bekas luka di sekujur tubuh saya mulai mengeruh. Bisa saja sudah lebih dari sebulan. Bagaimana caranya saya bertahan di sini? Mereka beri makan saya 1 kali sehari. Minuman dengan termos plastik yang bocor. Saya makan dan minum dengan gelas dan plastik yang bocor. Ada apa sesungguhnya dengan mereka semua? Bangsa yang dulu betul-betul saudara serumpun. Dulu mereka saling menjaga sopan santun, menghormati, dan banyak belajar dari kita semua. Tapi dalam tempo yang pendek saja, mereka sudah menjadi bangsa yang kaya raya. Semua orang tahu para penjudi datang dari Indonesia. Itu artinya banyak uang mengalir dari Indonesia untuk membangun negeri jiran. Tidak puas dengan itu, mereka pun mencuri berbagai kesenian, flora, fauna. Itu semua diakuinya dengan sangat yakin milik mereka. Mereka yakin dengan uang mereka mampu membeli apa saja. Mereka yakin dengan uang mereka berhak menyiksa siapa saja.
masih sesuci Dewi Sinta. Tidak ada lelaki lain yang berani menyentuh kehormatan saya. Bagi saya, kamulah satu-satunya. Dan jika hal itu terjadi, saya bisa bunuh orang atau bunuh diri. Itu tekad saya, Mudasir. Saya akan tetap setia dan mempertahankannya sampai kapanpun, meskipun harus berkorban nyawa. Percayalah kepada saya, Mudasir. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Saya butuh kamu. Meski hanya hayalan atau nyata, saya tidak peduli lagi. Meski hanya hayalan, kamulah satu-satunya harapan bagi saya. Saya juga tahu, dulu kamu marah karena langsung saya tinggal pergi bekerja di luar negeri ini. Tapi itu tekad saya, Mudasir, mengumpulkan banyak uang agar kita tidak hidup sengsara. Mana mungkin saya bisa memperoleh penghasilan sebesar ini jika bekerja di negeri sendiri. Berapa gaji paling besar pembantu di Jakarta? Saya di sini bisa memperoleh 5 kali lipat dari mereka. Dan itu sangat menggiurkan, Mudasir. Iya, betul. Saya tahu itu menggiurkan. Tapi banyak resiko. Apalagi untuk perempuan semuda saya. Saya yang kamu sering bilang menarik dan cantik. Tapi saya sudah memperhitungkan itu semua. Saya yakin bisa menahan setiap cobaan dan godaan apapun itu, sebesar apapun itu. Ajaran agama jadi pegangan, nasihat orang tua, dan terutama, Mudasir, ikrar pernikahan kita. Banyak tameng yang akan melindungi saya agar tidak jatuh ke dalam maksiat. Lakon saya terjadi di dunia nyata, bukan di dunia maya, bukan di layar putih. Saya Atika dan bukan bintang film. Mudasir, bagaimana keadaan Ma dan Bapak? Mereka sehat-sehat kan? Encok, Bapak sudah sembuh. Saya pernah kirim uang lumayan besar jumlahnya. Bapak bisa berobat dengan uang itu. Tidak perlu lagi membeli obat eceran di toko rokok. Asma Ama sudah sembuh. Saya pernah kirim alat hisap. Kamu ingat? Iya, alat itu sangat bermanfaat jika asmanya kambuh. Saya yakin asmanya pasti kambuh. Mudasir, kamu dengar? Ada langkah kaki orang. Tunggu sebentar. Tolong! Siapa saja di situ? Tolong saya. Ada manusia di sini. Tolong. Jangan pergi. Berhenti. Tolong. Dengarkan teriakan saya dan datanglah kemari. Tolong. Jangan pergi. Tolong. Jangan pergi. Tolong saya. Tidak ada yang seperti
tinggal sendiri. Terus terang, saya lelah meminta tolong. Entah sudah berapa ratus kali saya meminta tolong dan tidak ada yang datang. Apa tidak ada yang merasa kehilangan saya? Sehari dua hari bisa dimaklumi, tapi sebulan itu seharusnya sudah bisa bikin masyarakat curiga. Bisa saja sudah terjadi kasus pembunuhan. Pembunuhan, iya, yang saya alami bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental, pembunuhan politik. Kita seringkali dianggap sebagai binatang, tidak punya wibawa. Mengapa? Agar rasa percaya diri kita hilang dan berkali-kali dimaksa hanya dianggap sebagai bangsa pelayan, bangsa pembantu rumah tangga. Karena kita jauh lebih kacau dan lebih miskin dari negeri jiran yang kaya raya itu. Kita sering dilecehkan tanpa bisa membela diri. Kita sering diabaikan, sering jadi bahan tertawaan. Kita sering dihapuskan dari peta dunia. Tapi kita tidak menyadari